sekarang coba kita akan belajar tentang tema 8, subtema 3, pembelajaran 6 ya. Coba, tapi yang kemarin kan sudah ditayangkan video. Sekarang kita mencoba untuk belajar berkelompok nanti ya. Coba, kita mau coba belajar berkelompok bisa enggak? Dan coba kita lihat tayangan berikut ini. Ini saya share. Coba ini adalah prinsip dasar hak anak. Nah, penuhi hak dan kebutuhan anak. Yang pertama ini bahwa anak itu tidak boleh didiskriminasi, non diskriminasi. Jadi tidak boleh dibeda-bedakan. Dan anak-anak punya pendapat, maka orang tua atau orang yang lebih dewasa harus menghargai pendapat anak. Nah, ini motonya bahwa anak adalah bagian dari masa kini dan pemilik masa depan yang akan melanjutkan keberlangsungan pembangunan bangsa. Oleh karena itu, hak-haknya harus dilindungi agar tetap terpenuhi dalam masa tumbuh kembangnya. Nah, ada hak-hak anak yang sering diabaikan. Yang pertama, hak untuk mendapatkan makanan. Ini banyak anak-anak yang tidak mendapat hak mendapatkan makanan. Kalau kalian harus beruntung karena kalian selalu mendapatkan hak mendapatkan makanan dari orang tua dipenuhi ya. Ada anak-anak yang tidak beruntung, dia harus mencari makanan sendiri. Ini kalau kalian lihat itu anak-anak yang di pinggir jalan, anak gelandangan, nah ya, atau bahkan anak yatim piatu ya. Kemudian ada hak anak yang untuk mendapatkan kesehatan ini terabaikan. Nah, misalkan anak yang seperti yang Bunda ceritakan tadi, ada anak yatim piatu, ada yang anak di pinggir jalan, apa itu ya. Bahkan juga hak untuk mendapatkan pendidikan, hak untuk bermain, hak untuk mendapatkan rekreasi, hak untuk mendapatkan perlindungan, mendapatkan kesamaan, mendapatkan nama dan identitas, dan hak untuk menyatakan dan didengarkan pendapatnya. Nah, anak memiliki 31 hak yang harus dilindungi oleh orang dewasa. Itu hak. Coba saya punya video. Teman-teman Smart Point, menurut Konvensi Hak-Hak Anak dikelompokkan dalam 4 golongan. 1. Hak kelangsungan hidup. 2. Hak perlindungan. 3. Hak tumbuh kembang. 4. Hak berpartisipasi. Yuk kita pelajari. Hak kelangsungan hidup. Hak kelangsungan hidup antara lain hak untuk melestarikan dan mempertahankan hidup, serta hak memperoleh standar kesehatan tertinggi dan perawatan sebaik-baiknya. Hak perlindungan. Hak perlindungan antara lain perlindungan dari diskriminasi, eksploitasi, kekerasan, dan keterlantaran. Menurut Undang-Undang tentang Perlindungan Anak, seseorang yang belum berusia 18 tahun termasuk anak yang dalam kandungan mendapatkan hak perlindungan. Hak tumbuh kembang. Hak tumbuh kembang antara lain hak memperoleh pendidikan dan hak mencapai standar hidup yang layak bagi perkembangan fisik, mental, spiritual, moral, dan sosial. Contohnya, anak-anak berhak sekolah, mendapatkan tempat tinggal, dan mendapatkan makanan serta minuman yang layak. Hak berpartisipasi. Hak berpartisipasi antara lain hak untuk menyatakan pendapat dalam segala hal yang mempengaruhi anak. Anak-anak berhak untuk mendapatkan informasi yang sesuai dengan usia. Sampai jumpa lagi teman-teman. Itu tadi hak-hak anak. Ada hak apa saja yang ada di video itu? Hak tumbuh kembang. Kemudian? Partisipasi. Ya, bagus. Terus? Hak mendapat kesehatan. Ya, benar. Ada lagi?
Hak mendapatkan kelangsungan hidup. Iya, bagus. Ada yang mau Oh, disampaikan? tentang perlindungan. Iya, Pinter. Ada Rahel? Sudah, itu tadi adalah Gitu, Bu. hak anak. Nah, anak-anakku sekalian, coba kalian amati, ada nggak hak-hak anak yang mungkin sulit untuk didapatkan? Nah, ini Bu Indah tadi sudah memberikan contoh hak-hak anak yang terabaikan atau sulit didapatkan. Itu misalkan anak-anak yatim, anak-anak yang berada di pinggir-pinggir jalan itu, ya, anak gelandangan. Nah, itu ya. Coba kalian amati, ini adalah sebuah kondisi di sebuah panti asuhan, ya. Coba kalian lihat. Sakit, sekarang aku dititipkan di panti asuhan. Semoga bapak di rumah cepat sembuh. Aku suka sepak bola. Nanti kalau sudah besar aku ingin menjadi pemain bola. Aku kangen sama mama, udah lama nggak ketemu. Aku di panti ingin ada banyak tempat bermain dan perpustakaan. Aku belum pernah naik pesawat. Aku ingin ngerasain naik pesawat. Aku belum pernah makan pizza. Aku ingin sekali makan pizza bareng teman-teman di sini. Aku rindu kampung halaman, ingin keliling desa bersama mereka. Aku ditinggal bapak dari umur 7 bulan. Yang ngurus aku ibu sampai besar. Sekarang aku kangen banget sama ibu. Bapak sama ibu udah pisah lama. Aku sekarang di panti asuhan. Pengen pulang bantu ibu dan main sama adik di rumah. Nah, itu contoh mimpi dari anak-anak yang ada di panti asuhan. Jadi mimpi itu berarti kalau menjadi mimpi itu adalah hal yang belum mereka dapatkan. Nah, dan ingin didapatkan. Nah, mimpi-mimpi mereka itu merupakan hak mereka yang terabaikan. Ya, kalian harus bersyukur juga karena mimpi-mimpi mereka itu sudah kalian dapatkan semuanya, sementara mereka masih belum mendapatkan, ya. Itu hanya menjadi mimpi bagi mereka. Nah, bagi kalian yang mempunyai keluarga yang lengkap di rumah dan mendapatkan hak-hak dari orang tua kalian, kalian harus bersyukur. Nah, sekarang coba saya tayangkan video lagi. Hari ini kita mau jenguk anak-anak. Semoga mereka semua senang. Kita bawa yang kecil-kecil juga karena mereka masih kecil. Ya, satu lagi. Ya. Udah? Udah beres dulu ya. Kita mau belanja dulu. Terusnya kita bilang ini aja.
Nah, kalau kalian amati, ibu-ibu yang ada di sini dan Kita lihat yang dede bayi. mereka banyak yang memperkenalkan mereka. Apa pendapat kalian dari penayangan video kondisi dari panti asuhan sama mimpi-mimpi anak-anak dari panti asuhan? Tanggapan kalian bagaimana? Siapa ini yang ingin ngomong? Apapun sampaikan, tetapi yang berhubungan dengan hak anak, kemudian anak-anak yang ada di panti asuhan, anak-anak yang hak-haknya terabaikan, silahkan disampaikan. Rahel, Bu. Oh iya, pinter Rahel. Ya, ayo Rahel, silahkan. Kita harus menyayangi mereka seperti anak kita sendiri dan juga kita harus membantu mereka. Ya, pinter sekali Rahel. Nah, ya kita harus kalau kita di sini sudah mendapatkan hak-hak kita ya, sekecil apapun kita sudah punya orang tua yang suatu saat bisa ketemu, memberikan kasih sayang. Nah, sementara mereka tidak. Kita mendapatkan hak untuk bermain, ada mainan yang diberikan orang tua, sementara mereka mengharapkan jika ada orang yang memberikan donasi, maka kita harus apa Rahel tadi? Menyayangi mereka. Menyayangi mereka. Nah, menyayangi mereka. Kalau menyayangi mereka, apa yang bisa kalian perbuat? Apa yang bisa Rahel perbuat? Seperti memberikan donasi seperti mainan, makanan, keperluan mereka. Iya, bagus, pinter. Ada yang ingin disampaikan Rahel? Enggak, Bu. Apalagi ada lagi? Mungkin yang Enggak, lain. Bu. Ayo. Siapa? Berkunjung ke panti asuhan. Iya, Suci silakan menjenguk panti asuhan. Ada lagi Suci? Simpatik. Simpatik, ya bagus Fakat. Apa bentuk simpatiknya? Rahel, Bu. Ya Rahel silakan. Memberikan pakaian kita yang tidak terpakai kepada mereka. Iya bagus, pinter. Ya benar. Ayo siapa lagi? Membuat gerakan orang tua asuh. Oh iya bagus, membuat gerakan orang tua asuh. Nah, terus Memberikan sumbangan. memberikan sumbangan. Terus ini Rega. Ya, terus Saya lagi, Bu. oh iya Rahel, pinter. Memenuhi dan mencukupi kebutuhan mereka. Memenuhi dan mencukupi kebutuhan mereka. Caranya bagaimana? Seperti memberikan susu, memberikan makanan. Ya, benar. Ini ada yang chat, ini siapa ini? Dimas ya, memberi sumbangan. Ya, betul Dimas. Ini masih kecil kan? Artinya belum mendapatkan pemasukan. Yang mempunyai pemasukan adalah orang tua kalian. Nah, untuk menyumbang itu kan butuh dana. Untuk memberikan apa-apa itu juga butuh dana. Nah, sekarang apakah yang mungkin bisa kalian lakukan untuk membantu seperti yang disampaikan oleh Rahel, oleh Rega, oleh Jalu, kemudian Suci, Dimas, Fatan. Nah, itu apa yang mungkin bisa kalian lakukan? Kalian silakan berkelompok. Silakan kalian berkelompok mendiskusikan kira-kira apa sih yang bisa kalian lakukan. Contohnya kalau di buku tema itu kan membuat rencana donasi. Ya, rencana donasi. Tentunya di rencana donasi itu ada apa namanya? Kemana, kemudian
sumber dananya berasal dari mana, kemudian siapa saja yang melakukan, anggotanya, bagiannya apa saja. Mungkin ada ketua, ada yang bendahara, kemudian ada yang humas. Humas ini menyebarluaskan rencana kalian. Nah, contohnya seperti itu. Nah, untuk menyebarkan rencana kalian itu butuh suatu iklan. Nah, butuh reklame. Kalau di buku tema itu ada reklamenya dalam bentuk brosur yang menjelaskan rencana kalian kepada publik. Nah, ini contohnya. Ya. Iya, Bu. Kemilau Ramadan, berbagi kebahagiaan di bulan yang penuh berkah. Kegiatannya Paksos, hari Sabtu 10 Mei 2019, tempatnya ini. Contohnya buka bersama dan santunan anak yatim hari Minggu. Nah, ini contohnya. Kemudian ini ada jelas nama kegiatannya, harinya kapan, terus ada judulnya. Kemudian ada apanya ini? Biar menarik. Ada gambar ya? Kabarnya, Bu. Ada gambar yang menarik. Nah, anak-anak, silahkan coba diskusikan 10 menit ya. 10 menit. Ini kelompok satunya, kelompok 1 Adel, Atif, Bilkis, Rizka, Kevin. Ada ya Kevin ya. Nanti kelompok 2 Noval, Niken, Rahel, Rega, Suci. Kelompok 3 Rezaldi, Dimas, Rizka, Jalu, Fatan. Saya ulangi lagi. Kelompok 1 Adel, Atif, Bilkis, Rizky, Kevin. Kelompok 2 Reza nggak ada, Bu. Reza nggak ada. Siapa Reza? Rezaldi. Rezaldi tadi ada itu? Di sini nggak ada, Ibu. Oh, Rezaldi nggak ada. Nggak ada, Bu. Oh, tadi kok masuk ya? Keluar. Oh, keluar. Berarti Dimas, Rizka, Jalu, Fatan. Ya, itu kelompok 1, 2, 3. Nah, cara bekerjanya nanti saya berikan link Padlet. Nah, kalian menuliskannya di situ. Yang menuliskan 1 orang. Nah, nanti diskusinya lewat apa? Lewat Google Meet yang saya berikan linknya. Nah, nanti kalian keluar dulu dari Google Meet Bu Indah ini, kemudian kalian masuk di link yang Bu Guru bagikan sebentar lagi. Sesuai kelompoknya. Kelompok 1. Itu linknya sendiri-sendiri apa? Apa? Itu linknya sendiri-sendiri setiap kelompok apa? Per kelompok. Kemudian Padletnya Oh, ya, hanya 1. Padletnya hanya 1. Hanya 1. Padlet saya berikan di WA grup ya. Iya, Bu. Kemudian nanti kalau sudah diskusi kalau sudah diskusi langsung hasilnya kamu taruh di Padlet ya, taruh di Iya, Bu. Padlet. Taruh di Padlet. Nanti jam 11 kita kumpul lagi di room utama ini, Google Meet utama. Aku suci jelas yo. Matiku mang. Sudah, Wis. minta metu kowe. Bukan ya. Wong sing metu. Aku ini. Dengeran nih. Aku pusing. Foto. Terus ndak Padlet tadi. Sek. Gorong ki sik tak sik buku bergampang. Oh ya wes. Aku bariki budal ya. Iya kan habis ini kan. Kan pertama kan mengumpulkan uangku tekan patungan. Terus barang bekas dijual, terus uang itu bisa dibeli gawe modal
kita jualan makanan dan minuman aku. Ya kak Bobo. Biasa. Menango mama. Duh. Mari modal jual makanan. Mari modal jual makanan terus dikasih dihitung uangnya. Dihitung uangnya terus dikirim lewat JNE. Apa butuh nggak brosur pisan aku? Kayak meminta Oh iya, brosur. Iya. Kan butuh dana. Dana sih. Uang kowe. Apa membuat brosur? Membuat brosur. Membuat poster cuy. Terus mari kono ditempel-tempel cuy. Terus Menyumbang beras. membuat brosur apa membuat poster? Wis. Oh, baju sing nggak dipakai ku iso didonasi meneh lho. Iya, baju bekas. Golek duit di Baju bekas yang seapi-api itu. Baju, celana, beras. Sembarang wis. Biasanya dek KI impiati so. Siapa? Wis iku lebonan apa wis? Sing wis Nah, itu lagi mendonasikan mainan yang sudah tidak terpakai. Mainan yang sudah tidak terpakai. Mainan yang sudah tidak terpakai. Kan baju bekas Mainan terpakai. Mainan yang sudah tidak dimainkan. untuk didonasikan. Sik yo. Iya. Kita benar dilut. Nomor dia. Wes jam 12 Pak Bos. Cek golek celana. Ekonomi. Ya kalau sudah keluar Iki wis mari, Bang. Nama ini lah. 3 4 brosur Lho, Ci wis mari aja. Ini sebentar ya. Anda ya
Bu, saya mau keluar berburu, Bu. Masuk angin, Bu. Sudah selesai, Bu, tugas saya. Ya, Deci cari benda kon balik keling sebentar Ki. Ya wes ah. Soalnya kan harus mari diskusi balik ke link ini sebentar ya. Ya. Terus mari aku di. On mic pin. Wes, wes. Nopal nopal on mic nopal on mic. Tadi kan nanti Anjay, official. langsung metu Assalamualaikum. Tuh, bergabung maning. Gak jelas. Bergabung maning. Sira, kita turun ketemu. Namanya kasih Jumatan. Panopal. Pan. Semua woi. Panopal. Pan. Panopal. Pan. Panopal. Pan. Panopal. Pan. Baterainya sudah Panopal. isi. ya, Aduh. Cik, di kacang. Wes Aci. Langkah pertama. sudah Ci. Langkah pertama, langkah kedua. Kelompok 3 dikasih cuma 10 menit. Kalau sudah selesai, segera kembali ke itu. Kelompokmu sudah selesai deh. Balik ke yang 6B tadi yang paling pertama. Loh, sudah selesai. Tinggal Ya, sudah Bu. selesai. Udah nulis di itu Padlet. Siapa yang nulis? Cuci. Balik yang pertama. Ya, Bu. Ya Bu, ini yang ini baterainya sudah diisi Bu. Oh iya bagus. Ini kelompok. Wes Aci. Bukan Jumatan. Ate Jumatan kok Mbak Dene wis budal. Secara Wes Aci. Kita lah. Lucu wae. Metu dikit wes. Ya, Ngokok lah. Cukup lah. Pak wes bareng-bareng. Cukup lah. Singgen. Kok lah. Kok lah. Kagak. Barang wis metu-metu. Tak, kok ae. Aku melo ikon. Meloki aku meloki iku Allah sing diputus sing dieloki. Kok meloki aku ya opo rek. Pelajaran di agama. Oh ya wis. Wah, yang sudah terkumpul. Pelajaran ya meloki Bu Indah lho. Iki diskusi kelompok. Diskusi kelompok meloki ketuane lho. Aku melo wakil ketua nih. Wakil ketuane sapa karo kok. Sekarang. Duduk aku kudu. Wakil ketua. Enggak, sekolah. Nadia telat masuk ya, ikut kelompok 1. Oke. Saya pun ada yang belajar.
Dendraika Digri Susanta. Lah ngono akri mlebu maneng. Tapi Sari. Setong do telo tan sekali ya salah. kelompok 3. Mic-nya semua di mute. Ayo kalau sudah ikut di room yang pertama tadi. Oh nggih, Bu. Sekedar. Wah, sudah terkumpul. Miau. Betul. Nopal metu, guys. Nah, bagaimana perasaan kamu tadi ketika berdiskusi melakukan rencana donasi untuk panti asuhan? Perasaannya bagaimana? Reka, silakan. Halo, Bu. Apa, Bu? Itu Perasaannya Apa? bagaimana? Hah? patah-patah. Oh iya, apa yang harus kamu lakukan ketika berdiskusi dengan teman-teman yang beragam? Harus apa? Harus menghargai. Saling menghargai. Memberi kesempatan kepada teman untuk apa? Untuk berpikir. Untuk berpikir. Kalau teman sudah berpikir, menyampaikan pendapatnya, maka harus apa? Harus menerima. Mendengarkan. Tidak boleh apa? Mendengarkan curhatan hati. Ya, Ah, tidak boleh ngomong sendiri. Nah, sudah anak-anak. Nah, intinya Bapak, Bu. kita harus berempati kepada orang lain di sekitar kita. Banyak orang-orang di sekitar kita yang mungkin membutuhkan dan kalian semampunya bisa membantu mereka. Kalian dalam berdiskusi, dalam berkumpul dengan teman, ada teman-teman yang berbeda dengan kita, mungkin berbeda dengan pendapatnya, mungkin berbeda cara berpikirnya, berbeda cara menyampaikan apa yang ada dalam pikirannya, mungkin berbeda juga berbeda apa biasanya? Ada teman berbeda yang jenis berbeda jenis apa? Mereka jenis otaknya, Bu. jenis otak. Berbeda latar belakangnya boleh. Mungkin kalian yang ibunya bekerja di pasar, atau ada yang orang tuanya bekerja sebagai TNI, ada yang orang tuanya sebagai camat. Nah, itu kan berbeda-beda dalam berdiskusi. Dijadikan Iya. satu beragam. Nah, intinya kita harus menghargai satu sama lainnya. Dan juga harus berempati, bersimpati kepada orang-orang di sekitar kita. Nah, untuk pembelajaran hari ini cukup sekian. Untuk mengakhirinya, marilah kita berdoa. Berdoa mulai. Alhamdulillah.